Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ibu. Bulan puasa, bulan rahmat. Banyak orang pergi mengaji. Kalau salam tak jawab semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatan wa salaman ala nabiyina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Man intahaja bi sunnatihi naja wa man a'rada an dzikrihi halaka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati pembina atau direktur PT Al-Azhar Mitra Utama atau Travel Al-Azhar Islamic Tour. Yang kita hormati Ustadz Andri Datuk Meliputi Alam sebagai perwakilan Tanah Datar dan kepala-kepala perwakilan. Yang kita hormati para mutawif, Ustadz Andri juga, Engku Kati Intan, guru kita, dan segenap jamaah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang insyaallah akan menunaikan umroh baik di bulan September, Agustus, September atau November. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita ucapkan atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Al-Azhar kembali memberangkatkan jemaah setelah corona, ya nak? Setelah corona. Jadi corona ni walaupun banyak masalahnya, walaupun ada yang percaya, ada yang tidak percaya, tapi kita kok terpaksa percaya. Bapak-bapak, ibu-ibu terpaksa percaya. Dan kita orang beriman kok kan semuanya bisa diambil hikmah, semuanya bisa diambil pelajaran, semuanya bisa diambil manfaat. Karena orang-orang beriman, baik musibah atau nikmat, sama-sama peluang amal soleh. Itulah ciri-ciri orang-orang beriman. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari semua apa yang menimpa kita, terutama corona ini. Dan setelah corona ini pergi, alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu bersemangat untuk umroh, untuk beribadah, untuk berkunjung ke rumah Allah Makkah Al-Mukarramah. Walaupun sebagian ibu-ibu yang bapak-bapak jamaah yang umurnya sudah lewat dari 65 tidak boleh lagi ke Makkah, tidak boleh lagi untuk melaksanakan haji. Tapi umrah tidak terbatas, ya. Umrah tidak terbatas. Mudah-mudahan umrah ini cara lain Allah memanggil kita untuk datang ke rumahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, namamu Abu Bakar. Ada jemaah nama Abu Bakar loh. Pak Abu Bakar tu dulu belakang Cik Andri, Datuk, ya nak? Kurang somek, acak semua Jawa. Jadi ibu, di Siko banyak guru-guru anggo. Ada Bu Mardiana dari guru kami mah ibu, Ete. Jadi alhamdulillah pesan ambo untuk ibu-ibu, bapak-bapak jamaah, ketika awak pergi safar, pergi berjalan jauh, maka kasado awak ko menjadi saudara. Ketika awak pergi berjalan jauh, safar, apply untuk beribadah, maka ibu-ibu
awak ko sadonyo adalah bersaudara. Ambo berdoa dan berbahagia. Mudah-mudahan pulang dari umroh besok ibu-ibu jo apa-apa kasadonyo menjadi dusana, ya nak? Dusana. Menjadi dusana dalam artian dusana di dalam Islam, walaupun tidak serahim, walaupun tidak sebapak, seibu, sekampung, tapi kita kemudian bersaudara. Dan pendamping-pendamping ibu-ibu, pembimbing umroh ibu-ibu besok itu adalah, kalau keteknya dari ibu berarti nyu anak, kalau gadangnya dari awak berarti guru kita. Nah, sadonyo itu yang membuat hati-hati kita bersatu. Jadi alhamdulillah ibu-ibu kini umroh, umroh naik pesawat dari Madinah ke Makkah naik oto gadang, ya nak, otobus. Dan itu gampang, murah, mudah. Kalau dulu Rasulullah SAW pai umroh je pai haji berjalan kaki, berjalan kaki. Dulu jarak Madinah dari Madinah ke Makkah berapa kilometer? Lebih 300 meter, hampir 100 meter. Naik oto ibu-ibu bapak-bapak. Dan alhamdulillah hebatnya awak tidak merasakan panas seperti perjalanan Rasulullah SAW. Awak tidak merasakan lapar seperti laparnya Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat Nabi itu bercerita, ketika kami pai haji pertama lalu tidak jadi. Pai haji pertama di perjanjian Hudaibiyah tu ibu-ibu, sahabat Rasulullah tu pakai terompa, sampai terompanya tipis, samo jo indak pakai terompa, dek berjalan di pasir tu sampai terompanya tu menipis, ala samo saja indak pakai terompa. Karena terompanya terbuat dari kulit binatang. Nah, jadi ibu kalau awak akan mengeluh, jadi kalau ada jamaah besok berniat mengeluh, cubalah ingat-ingat perjuangan Rasulullah SAW. Jangan perjuangan Rasulullah, perjuangan sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah itu lapar dalam perjalanan, lapar, lita dalam perjalanan. Indak ada minum, indak ada makan. Nampak kelinci punya barang. Nampak kelinci, tapi indak boleh dibunuh. Indak boleh dibunuh, indak boleh dimakan. Didiam saja. Coba bayang deh ibu. Karena orang yang telah memakai pakaian ihram, kalau kita besok dari Madinah, dari Zulhulaifah namanya, atau dari Bir Ali, lah pakai pakaian ihram, lah lah berniat ihram, itu tidak boleh membunuh, tidak boleh potong kuku, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh mana-mana. Lita, haus, nampak kelinci, makanan tidak ada, roti tidak ada, kau tidak ada. Kelinci kau boleh dimakan? Kelinci boleh dimakan? Boleh. Tapi tidak boleh ketika itu membunuh. Coba bayang ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mungkin protes ke pembimbing tak? Ya kan? Pak-pak ke protes ke ustaz. Ustaz kami lita makan tak do baca travel kan gitu. Ya nak? Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, awak harus patuh kepada pembimbing, awak harus patuh kepada pembina, awak harus patuh kepada tour leader. Ambo cerita cek deh. Tahun 2000 berapa ambo pergi umrah? Lupa. Ada jemaah dari Padang ibu-ibu laki-laki. Lah sudah pakai pakaian ihram. Dia teh auto tu nyobai merokok. Ambo kecen pak. Tidak boleh merokok, awaklah pakai pakaian ihram.
Tapi inyo diam saja. Pertama diam saja. Sudah tu inyo menyuruh merokok. Berhenti tu, inyo merokok lah balik. Alah ambo ingat ni dah berhenti merokok. Sudah tu ndak juga berhenti merokok. Inyo ingat inyo sampai inyo ke kawannya. Apa lo dan melarang merokok kecil je kan? Ko jamaah kurang Padang. Anaknya elok, minantunya elok, inyo agak kares teh. Alah tua. Jadi orang tua ko mah agak kares pak ya. Pak. Ya pak. Pak Abu Bakar, jangan merokok sudah. Alah siap itu ibu-ibu bapak-bapak. Pai umroh sampai di Makkah. Kapai umroh lai turun dari hotel beruduk. Kapai umroh lai. Nyo ndak mau pai umroh. Ndak kecil. Anak monyo angek badannya menuju Makkah. Alah payah kami menunggu ibu-ibu bapak-bapak. Akhirnya selesai umroh hari Jumat, pai Jumat. Hari Jumat lah selesai umroh, hari Jumat, pai Jumat. Alah ambo ingat kan apa harus berjalan berdua. Karena lah agak tua. Keceknya kamu jangan disiko ketek lagi. Di Jakarta yang lebih luas ndak hilang ambo dah. Ambo apa mah gitu. Akhirnya ibu-ibu bapak-bapak ambo ingat kemanakan anak jo minantunyo. Tapi cik anak jo minantunyo karehnya ustaz. Akhirnya ibu-ibu bapak-bapak inyo hilang hari Jumat. Hilang hari Jumat tu ambo lapan yang mencari. Sabtu ndak ya bersuo. Jumat ndak bersuo. Sabtu ndak ya bersuo. Hari Ahad malam baru bersuo. Baru bersuo ibu. Dan ambo itu loh kesalahan. Kesalahan ambo adalah ambo mencari jamaah di rumah Allah tapi mengandalkan kemampuan ambo sendiri. Ambo dapat pelajaran. Hari Ahad tu, hari Akad, hari Minggu. Hari Minggu tu ibu-ibu ambo berdoa. Tiba saya inspirasi untuk berdoa di Makkah. Ambo pergi ke Kaabah. Ambo berdoa kepada Allah, ya Allah, ikut rumah engkau. Gitu ibu ya. Ikut rumah engkau. Ada jamaah ambo hilang di rumah engkau. Dan ambo tidak pandai mencari orang dan hilang di rumah engkau, ya Allah. Itu doa ambo ibu. Sebanyakku orang ya Allah, ia bersawak saja. Ambo tak pandai mencarinya. Allah ambo cari dan kini ambo serahkan kepada engkau. Kalau nyo masih hidup, tolong dikembalikan. Kalau nyo lah meninggal, tolong tunjukkan di mana jasadnya. Karena anaknya lah menangis, keluarganya lah menangis. Tapi lain tak berang kamu. Akhirnya ibu-ibu, bapak-bapak, tu ambo rason doa di Kaabah ko, doa di Makkah ko makbul. Balik jemaah, balik apa ko jam 2 malam. Jam 2 malam. Hilangnya hari Jumat, Sabtu, Ahad, 3 hari ibu. Jam 2 malam balik. Inyo duduk di teras hotel nan sampai awak tinggal tu. Sementara inyo ndak tahu bahwa itu hotel. Sampai tinggal. Jadi pakaiannya ko Ustaz Andri Tengku, pakaiannya lah tak balik-balik. Baju lah lusuh, badan ko lah kumuh-kumuh, lah berdebu-debu ke sadut. Badan lah kumuh, baju lah lusuh. Ko mohon maaf, pakaian dalamnya tu pindah keluar. Pakaian dalamnya pindah keluar. Mohon maaf ibu bapak-bapak, CD-nya pindah keluar. Salah memakainya mungkin. Di situ kamu dapat pelajaran bahawa memang doa awak makbul kalau di Makkah.
Jadi ambo sarankan ke ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, ambo ingin menyampaikan dua hal saja. Yang pertama, ambo diagih judul materi syarat umrah makbul, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut secara umum ibadah itu syaratnya dua untuk diterima, ibu-ibu. Yang pertama ikhlas karena Allah, dan kedua sesuai menurut ajaran Rasulullah atau sesuai sunnah. Nah, ikhlasku di antaranya, ibu-ibu, adalah tanda kita ikhlas itu adalah pasrah kepada Allah ketika beribadah kepada Allah, apalagi awak beribadah di rumah Allah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kalau datang ke Makkah, selain doa-doa yang diajarkan oleh ustaz-ustaz, ibu-ibu, bapak-bapak, pasrahkan diri kepada Allah. Kecen ke Allah mereka, ibu-ibu. Assalamualaikum, kan orang baca doa beko dibimbing dek tuanku, doanya panjang. Ambo menyarankan kalau doa tu panjang, ibu-ibu mengerti, apa-apa mengerti, ndak ada. Nan bedonya doanya panjang, awak indak mengerti. Tu ancak bahasa Minang saja. Ancak apa? Bahasa Minang saja. Kau saran ambo. Tapi ikuti dulu doa ustaz-ustaz yang dibaca tu. Sudah tu sambung. Assalamualaikum ya Allah, ambo datang. Ya, labbaika tu kan artinya ambo datang, ambo sambut engkau, ambo sambut panggilan engkau. Ambo datang. Sabuin nama awak, sabuin nama awak. Saya nama contohnya Mardiana, ibu. Ya Allah, ambo Mardiana datang dari Indonesia jauh kemari, ya Allah, pergi beribadah. Tolong terima ibadah ambo cek. Jadiin ibadah ambo tu kumpulan pahala besok yang akan menyelamatkan ambo dari api neraka dan memasukkan ambo ke dalam surga. Sudah ini selesai, insyaallah. Ada jamaah ambo orang Salim Pawah. Allah tua, ibu-ibu, kaki ko rego joko mar pai tu ndak kaki rego, ibu. Tiba di Makkah tu beliau minta kursi roda. Anak-anaknya minta kursi, kamu Ustaz tolong cari kursi cek. Tu ambo kecen ke ibu-ibu tu kan. Ambo suka ibu-ibu mah. Jadi nenek ndak ibu-ibu, nenek. Anaknya sama kuliah jombo di Mesir, cucunya, minantunya sama kuliah jombo di Mesir. Ambo kusuk-kusuk kepalanya. Sebelum masuk gerbang Makkah, ambo kecen, nek, le nama nenek berdoa, minta kekuatan kepada Allah. Awak kan minta kekuatan kepada Allah. Ketika Allah menyebut, orang azan menyebut hayya 'alas shalah, apa jawab? La haula wala quwata illa billah. Apa arti la haula? Tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali bersama Allah. Ambo kecen lah kayak nenek, nama nenek berdoa. Kecen ke pemilik Kaabah ko. Apa kecen Ustaz? Kecen ke pemilik Kaabah, ya Allah, engkau yang milik Kaabah. Ambo pergi beribadah. Tolong agi ambo kekuatan cek. Menangis nenek tu, ibu. Menangis nenek tu dipapah dia anak. Setelah tu ndak ambohnya minta kursi lagi. Nyoba jalan saya, ibu. Mulai dari tawaf 7 lah. Sudah tu solat sunat di belakang apa? Hijr Ismail makam Ibrahim. Sudah tu sa'i 7 kali lah. Indah ada berhenti-henti nenek kon. Kuatnya pulang. Nyo agi ambo hadiah ibu.
Padahal yang bagi kekuatan adalah Allah, tapi yang dapat hadiahmu. Jadi ibu-ibu bisu jangan mengeluh. Mengeluhlah kepada Allah, jangan mengeluh kepada pembimbing, jangan mengeluh kepada ustaz. Karena awak tiba ke rumah Allah. Sebenarnya bu, kalau ceramah lama mah ibu. Jadi ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua ibu-ibu, kalau ibu datang ke rumah Allah, maka pakai adab Allah. Ya, ibu-ibu tamu, bapak-bapak tamu ke rumah Allah. Maka ada orang Makkah, ustaz, syekh imam di Masjidil Haram tu berapa hari yang lewat nyo mengeluh jemaah Indonesia kok kurang tarati, asyik berselfie. Ada jemaah ngeluh dari Arab, tidak dari Indonesia tu. Nyo berfoto berdoa. Foto cek. Apa dah? Di muka Kaabah. Padahal tidak ada berdoa dah. Mempermainkan Allah. Kalau foto-foto sah-sah saja. Tapi hati-hati ibu, awak di rumah Allah. Jangan di rumah Allah, di rumah orang saya awak perlu sopan. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah lebih acok mengingat HP daripada mengingat Allah, maka indak makbul umrah. Habis pitih, tenaga habis, sudah tu ibu-ibu pulang, bapak pulang, indak ada bekas umrah tu di dalam hari-hari awak setelah tu. Ambo yakin tu. Awak karena hati awak kareh, hati awak ingin dicari orang, hati awak ingin HP, indak beradab kepada Allah. Ya tak? Tidak beradab kepada Allah. Nah, di Madinah beradablah kepada Rasulullah. Nah, jadi ibu, kalau Makkah itu namanya Baitullah, rumah Allah. Kalau Madinah Masjid Nabawi, ya kan? Masjid Nabawi itu masjid Nabi. Ada nabinya di dalam. Nabinya ada di dalam. Kalau ambo menganalisa ibu-ibu, bapak-bapak, Nabi di dalam tu tidak meninggal, tidak mati, tapi Nabi itu hidup. Kok begitu Ustaz? Ada hadis Nabi cek. Apa cek Nabi? Inna Allah la yarudda alayya ruhi li an arudda man shalla wa sallama alayya au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hasan, riwayat Imam Tirmizi. Apa kata Rasulullah? Ambo demi Allah, innallaha la yarudda alayya ruhi, Allah membalikkan ke dalam jasadku ruhku ke dalam jasadku untuk membalas salam dan selawat orang yang membacanya kepadaku. Kira-kira ibu-ibu setiap hari kau berhenti orang membaca selawat? Kalau benar Allah mengembalikan ruh ke dalam jasad Nabi untuk membalas salawat orang, sementara orang tidak berhenti membaca salawat, meninggalkah Nabi? Matikah Nabi? Tidak ada ruh di dalam jasadnya. Kan membalas salam setarui, ya kan? Membalas salawat setarui. Maka ibu-ibu adab ke Masjid Nabawi membaca salam kepada Rasulullah. Jangan melangkah-langkah saja ibu. Langkah kaki kanan. Tu galak-galak betul cik. Tu cik. Nan lagak-gak. Lagak-gak indak tahu diuntung nama itu. Kalau kecek Ustaz Andri kok indak tahu ditampuk lesuk ya. Ya Ustaz Andri nyampe dah. Begitu ibu. Baca salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dia pandai baca salam ke Rasulullah. Assalamu alayka. Yuk satu-satu. Okay. Yuk kita baca sama-sama. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kalau ambo tambah ibu-ibu, ambo pergi ke Raudhah tu, ambo tagak di
kuburan Rasulullah. Kok ambo saja ya, ndak ada hadis nabinya. Ambo kecen Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, salam sejahtera untuk engkau ya Rasulullah. Ambo Abu Bakar dari Indonesia, ambo ingin bersyahadat di depan engkau. Ya tak? Maka ambo baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena ibu-ibu, bapak-bapak, ambo teringat ada sahabat Nabi dulu. Banyak sahabat Nabi. Umar bin Khattab di antaranya. Umar bin Khattab lah pernah membaca syahadat di muka orang Sumandonya. Orang Sumando Umar ko namanya Khabbab. Suami dari adiknya Fatimah. Sebelum menyentuh Al-Quran, Umar bin Khattab ko tidak boleh kecuali nyo masuk Islam dan baca syahadat. Maka nyo baca syahadat di muka Khabbab. Khabbab ko orang Sumandonya karena nyo orang Islam. Masuk Islam lah Umar baca Khabbab. Sudah tu Umar pergi ke Madinah. Ke rumah Rasulullah, bukan Madinah. Pergi ke rumah Rasulullah. Sobok aja Rasulullah nyobaca ulang dek Umar bin Khattab syahadat di muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada hadisnya dah ibu. Jadi awak ko ibu-ibu takut-takutnya awak kok ngecek-ngecek Islam saja, ambo Islam, tetapi ternyata tidak terdaftar jadi orang Islam. Maka besok tu saran saja, tidak ada hadisnya, saran ambo saja ibu-ibu bapak-bapak, baca syahadat di dekat kuburan Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, ambo sabut nama deh, ambo umat engkau, tolong ingat besok di padang mahsyar. Agak cie, ya nak? Ambo umat engkau, baca syahadat, asyhadu alla. Sudah tu baca salam. Itu ndak ada, hampir ndak ada, jarang pembimbing umrah menyuruh-nyuruh. Tuanku, ya nak? Yang dulu. Nah, jadi gitu ibu. Setiap masuk Madinah baca salam kepada Rasulullah. Nah, kecek nama awak. Setiap masuk Makkah baca doa. Ya Allah, ambo umat engkau, ambo hamba engkau, kini menghadap kepada engkau, solat di depan engkau, di rumah engkau yang engkau muliakan. Tolong terima ibadahku. Gitu ibu ya. Jadi syarat diterima ibadah awak, umrah awak dua. Yang pertama ikhlas, dan kedua sesuai dengan sunnah Rasulullah. Baanan sesuai sunnah Rasulullah, besok tanya ke pembimbing, tanya ke mutawif, tanya ke murid-murid, tanya ke mutawif namanya. Mutawif kami Al-Azhar ko anak-anak yang kuliah di Madinah. Sebahagian murid ambo ibu-ibu kuliah di Madinah, besoknya jadi pembimbing kita nanti di Makkah. Ya, syarat diterima ibadah yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai sunnah Rasulullah. Pasrahkan diri kita kepada Allah ketika beribadah kepada Allah. Jangan pengen yang lain-lain. Kalau pandai awak di rumah Allah, mengadu kepada Allah. Jangan mengumpat orang lain. Awak pandai di rumah Allah, tapi awak umpat orang lain. Kira-kira ibu-ibu, awak haus di rumah orang, di rumah tetangga, awak pergi berkunjung ke rumah orang, haus awak, tu awak minta minum ke rumah tetangganya, waras ya? Tidak meminta, mengeluh, berbisik, berdoa, apa minta kepada Allah. Yang terakhir ibu-ibu, bapak-bapak, supaya banyak aset ibadah awak, investasi ibadah awak, tolong ibu-ibu doakan orang lain. Doakan orang lain. Baca namanya. Supaya hati ibu-ibu ko elok, hati apa-apa elok, doakan musuh awak. Doakan orang yang menyakiti awak. Doakan orang yang bertangka jo awak. Doakan untuknya kebaikan.
Itu namanya latihan. Latihan memperlembut hati, melunakkan hati. Ya tak? Paham ibu? Paham bu ya? Jadi mendoakan orang, sebut namanya. So keliling Kaabah tu kan, kalau ndak terturuin ustaz-ustaz kau membaca bacaan apa namanya, zikir-zikir, doa-doa pas tawaf tu, baca sedek awak surang. Apa dibaca ustaz? Doa. Lingkaran pertama doa untuk awak. Lingkaran kedua doa untuk anak-anak. Lingkaran ketiga doa untuk keluarga. Lingkaran keempat doa untuk orang tua, nenek dan sebagainya. Doa perbanyak saja doa. Doa untuk kawan-kawan. Doa untuk Ustaz Abu Bakar contohnya. Moga-moga jadi bupati, ya tak? Amin. Doa untuk orang-orang yang pernah menyakiti awak, rasa-rasa sakit hati dia. Doa orang yang berhutang jawab. Ada orang berhutang jawab ibu-ibu. Doa ni supaya nyo bisa membayar hutang. Jangan doaan buruk. Itu pajak tu ndak nyo bayar hutang awak, ya Allah. Jatuhanlah nyo, celakuan nyo. Ndak boleh. Karena doa di depan Kaabah tu makbul, takut-takutnya you dapatnya kau ibu. Nah, kalau dapatnya musibah gara-gara doa awak nauzubillah, awak ndak diagih poin pahala di Allah. Ya tak? Paham ibu? Bapak? Karena hari lah siang kau lah mengantuk nampak. Ibu-ibu kau manggu-anggu entah terkantuk entah paham. Amo mohon maaf karena materi kita akan banyak lagi insyaallah. Manasik kita jo Ustaz Andri, jo Tengku Kati Intan, jo Linda Bobby, jo yang lain-lain insyaallah akan berulang-ulang ibadah kita ilmu-ilmu tentang ibadah umrah kita maksimalkan sampai kita berangkat insyaallah. Yang penting ikhlaskan niat sejak kini. Ikhlaskan niat sejak kini, minta kekuatan kepada Allah. Allah sampaikan dan Allah selamatkan kita. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.